Selamat malam semuanya. Di sini saya Garam Bernal dengan NIM 2405026 dari Prodi Teknik Elektro dengan mata kuliah Sistem Instrumentasi dan Sensor. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya mengenai rangkaian yang sudah saya lakukan, yaitu LPF, HPF, BPF dan juga komparator atau pembanding. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya LPF. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke dalam rangkaian LPF dan HPF, dan di sini sebenarnya saya sudah melakukan simulasi LPF dan HPF, jadi inilah sebagai final dari rangkaian yang sudah dilakukan. Cuman saya akan melakukan rangkaian ulang lagi untuk menjelaskan secara perlahan kepada teman-teman semua. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan sini, terus saya akan menjelaskan apa sih LPF itu. LPF itu sebenarnya low pass filter, yang bisa kita tahu sendiri itu rangkaian filter ya, yang biasanya berfungsi untuk ngelewatin sinyal dengan frekuensi rendah dan melemahkan sinyal dengan frekuensi yang tinggi. Jadi kalau misalnya sinyal frekuensinya masih rendah, ya output dari rangkaian akan besar. Nah, di sini saya akan mulainya dari awal. Nah, pertama nih saya akan mengambil dari komponen yang saya ambil itu adalah ini, dan juga saya juga menggunakan komparator. Alasan saya menggunakan komparator karena saat ini ada LPF dan HPF yang saya lakukan ini adalah versi yang tidak sederhana, dan saya mencoba menggunakan komparator dan disebut sebagai LPF dua orde aktif. Nah, di sini ada 4, saya menggunakan resistor juga. Nah, pertama-tama saya akan mengambil resistornya. Saya akan meletakkan di sini. Resistornya akan saya letakkan di sini. Nah, di sini akan tertulis sebagai R5. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan 2 resistor. Nah, di sini saya akan mengambil lagi. Nah, di sini akan saya taruh sini. Jadi ada 2 resistor dan belum saya setting. Kemudian saya akan mengambil daripada kapasitornya juga. Di sini saya akan mengambil kapasitor 2 juga. Nah, di sini kapasitornya di sini. Nah, di sini posisinya terbalik. Teman-teman, kita bisa rotate anti clockwise supaya bisa jadi begini sebagai horizontal. Kemudian kita tambahin lagi di sini. Nah, di sini kita tambahin di sini juga. Nih. Kita rotate anti clockwise juga. Oke. Nah, teman-teman, komparator yang saya gunakan juga adalah LMP 324, tapi bukan sebagai komparator sebenarnya ini. Cuman ini sebagai buffer atau pengikut tegangan dari LPF saya nih, karena saya menggunakan LPF aktif dan bukan rangkaian sederhana. Jadi saya akan coba rapikan sebentar. Kita drag dulu, kemudian ini sudah pas. Kemudian saya akan mengambil, di sini kita akan mengambil input dan juga output daripada LPF itu sendiri. Nah, untuk mengambil inputnya itu sendiri kita akan ngambil ke generator mode. Kemudian di sini ada tulisan scene ini untuk daripada input untuk LPF kita ini, dan kita akan taruh di sini juga pas sebenarnya. Kemudian untuk mengambil, sebelum kita ke output daripada LPF itu sendiri, kita akan mengambil LM324-nya itu. Kemudian untuk LMP-nya kita akan ngambil di komponen ini. Sini sudah saya sediakan. Nah, jadi sebenarnya R1 R2 ini kalau saya bilang ini sebagai jalur utama dari sinyal daripada LPF itu sendiri, dan C5 C6 atau sebenarnya bisa C1 C2, bisa diubah atau apapun. Ini adalah sebenarnya jalur sinyal menuju ground. Jadi kita butuh ground juga ya teman-teman. Terus kemudian kita ambil ini. Terus kita taruh di sini, kemudian sedikit ribet. Terus di sini kita sesuaikan sejajar dengan R6, cuman agak kita jauhkan di sini. Nah, sudah pas. Kemudian kita butuh daripada voltage itu sendiri. Nah, di mana sih voltage? Bukan voltage tapi power. Maaf, di sini kita butuh powernya
Nah, sini kita butuh power tapi agak kita jauhkan tuh wire-nya sendiri. Nah, di sini lagi. Nah, di sini kita akan nge-rotate lagi. Rotate lagi. Sudah pas. Dan belum kita pasang masih ya teman-teman, karena kita akan menambahkan output dari LPF itu sendiri. Sebentar, aduh. Oke, kita lanjut. Output LPF itu sendiri kita bisa lihat di sini deh teman-teman. Kita akan ke probe mode. Di sini ada voltage nih. Nah, inilah output untuk keluaran daripada voltage-nya itu sendiri yang bakal kita masukin ke kanan. Oke, di sini kita akan taruh sini sebenarnya. Oke, sebenarnya aku bakal zoom nih. Nah, biar lebih jelas ya teman-teman. Terus kita akan nambahin wire-nya sebelum kita bakal otak-atik dulu. Nah, sini ada wire nih. Wire-nya kita bakal tambahin tep ke sini, tep ke sini, terus tep ke sini. Nah, jadi C5-nya sebagai komparator di sini. Kapasitor daripada R5 dan R6. Kemudian ini kita masuk ke pin 10. Inilah pin positifnya. Terus ini sebagai kapasitor daripada resistor 6 dan pada input pin 10. Kemudian nih kan kita ini belum juga. Ini kita sep. Terus ini ini baru kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini kita butuh ground teman-teman. Jadi ini kita butuh ground. Jadi kan titik setelah resistor kedua dan resistor ketiga masuk ke pin positif dari LM324 ini, atau kita bisa sebut ini pin 10-nya nih. Nah, jadi output LM324 ini bakal dihubungkan kembali ke negatif ya, kalau saya bilang ke negatifnya daripada pin 324 supaya sebagai buffer atau pelanjut tegangan gitu teman-teman. Tapi kita butuh ground dulu. Jadi kita ngambil ground. Ground itu sendiri ada di terminal mode. Maaf teman-teman jika suara saya ada noise atau apa atau kecil, karena laptop saya sudah agak tua di sini, jadi agak mengalami noise gitu. Terus kemudian sini sini ada ground nih. Oke. Ini ada ground. Terus kita pasang groundnya itu di kapasitor 5 dan kapasitor 6. Supaya apa kan? Ini kan sinyal resistor 1, 5 dan 6 ini sebagai resistor sinyal utama. Nah, kapasitor 5 dan 6 ini sebagai sinyal menuju ground jalur negatifnya, teman-teman. Nah, di sini kita pasang. Terus kita sesuaikan aja nih. Ya, betul. Terus kita tambahin wire. Tambahin wire. Nice. Terus kemudian teman-teman, seperti yang udah aku bilang tadi ya. Jadi kita harus di sini tadi tengah ini buat dihubungkan ke pin, teman-teman. Ini saya anggap pin 1, pin 2, cuman karena baru, oke kita bikin jadi pin 8 per 9. Tapi nggak masalah, sebenarnya nggak masalah sih. Oke, kita bikin di sini. Agak kita jauhin sebenarnya. Oke, kita sambungkan ke pin 9. Nah, udah nyambung nih. Jadi buffer daripada ini tetap disambungkan ke negatifnya supaya mengenal kalau ini bakal jadi buffer atau pelanjut tegangannya. Nah, kemudian teman-teman, nih kan kita belum ngatur setting semua nih. Di sini kita setting dulu. Di sini kita double klik. Nah, ini aku bakal bikin input LPF. Kita bikin dulu ini. Terus kemudian ini kita bikin output bentar. Ini agak susah teman-teman apanya. Output LPF, kemudian sini salah masih. Bentar. Sini oke. Terus kita bakal kan dulu. Nice, kita kan ya. Terus kemudian kita nah, ini kan nih di sini kan ada 2 nih powernya teman-teman. Jadi ini power positif, ini power negatif. Jadi kita bakal ini edit propertiesnya menjadi 12 plus kita tulis ribetnya 12
volt teman-teman. Terus kita oke kan. Jadi jalur positifnya itu memiliki power 12 volt, dan juga jalur negatifnya kita bikin min 12 volt teman-teman. Kemudian sudah pas di sini. Kemudian kita cek dulu sekali lagi. Sudah pas min 512. Oke. Nah, tapi ini kita belum ubah nih teman-teman. Nah, karena saya milih angkanya, jadi saya bakal bikin resistornya itu untuk kedua jadi resistor yang saya akan ambil angkanya itu 6,8. Jadi kita bikin sini. Ntar 6,8. Terus kita okekan ya. Ntar salah. Harusnya titik ya. Maaf teman-teman. Nah, seharusnya titik ya. Nah, terus ini juga 6,8 tapi kita bentuk titik. 6,8. Oke. Nah, untuk ini kapasitornya aku bikin 22. Biar lebih jelas kita bikin 22 aja. Jadi aku bikin aku ambil referensi dari tampilan dari Mas asisten dosen, cuman aku bikin LPF-nya itu menjadi LPF aktif. Dan ini 22. Oke. Nah, ini kan udah teman-teman ya. Sudah. Nah, tapi ini masih belum sih. Ini masih belum dikarenakan apa? Ini kita masih input LPF nih. Ini belum kita setting. Nah, kita double klik. Nah, ini kan scene udah pas. Offsetnya kita bikin 0, offsetnya kita bikin 0, amplitudonya kita bikin 1, tetap 1 ini ya. Nah, di sini kita bikin 1000 atau 1K, tapi nanti akan terkonversi menjadi 1K. Terus ini semua degrees-nya 0, damping factor-nya juga 0. Nah ini teman-teman sudah semua. Terus kemudian udah dicentang juga tadi. Terus aku bakal lanjut ke nih, kita bakal ambil frekuensi grafiknya. Maaf teman-teman. Nah, ini saya frekuensi kita ambil. Ini kita bikin bawah aja. Oke. Sep. Nah, di sini nih. Kita oke kan. Terus kemudian kita bakal atur dulu. Kita bakal ke edit property. Enggak, sebelum ke situ kita bakal ini ada output LPF ya teman-teman. Ini kita seret ke sini. Nah, ini berarti kita lagi mau mengukur sinyal tegangan daripada LPF itu sendiri teman-teman. Terus kemudian untuk nambahin frekuensi response graph-nya, kemudian kita bakal ini edit properties. Nah, edit properties. Nah, ini non-ini kita bakal bikin ke input daripada LPF. Ini LPF terus 10 1M ini udah pas teman-teman ya. Untuk setnya juga sebenarnya bebas, cuman aku bakal lock aja ini. Nah, ini udah teman-teman. Terus udah pas semua, kita coba simulate graph-nya. Nah, hasil dari simulate graph-nya ini teman-teman, hasil dari grow. Kita salah. Salah. Nah, hasil daripada grafik low-nya itu terlihat kalau frekuensinya rendah nih. Jadi rendah, turun ke bawah. Terus jadi gain masih mendekati 0 desibel ya. Mendekati 0 desibel, terus turun ke bawah. Jadi artinya itu sinyal masih frekuensi rendah. Terus ketika frekuensi semakin tinggi, grafiknya juga mulai turun. Jadi kalau dari makin lama makin turun. Jadi penurunan ini nunjukin kalau sinyal frekuensi tinggi semakin diredam. Makanya itu disebut LPF, low pass filter. Nah, jadi graf ini ngebuktiin sebenarnya kalau rangkaian bekerja sebagai low pass filter. Cuman, nah di sini kan aku bakal run, karena di run juga bakal ada nunjukin daripada yang saya bilang tadi voltnya. Nah, di sini keluaran daripada output LPF-nya sama dengan 0,347, teman-teman. Jadi, rangkaian ini menghasilkan low pass filternya sebagai output daripada V sama dengan 0,347. Nah, untuk itu LPF ini termasuk rangkaian yang
benar dan juga sesuai dengan frekuensi respons. Nah, sekarang aku bakal menjelaskan rangkaian kedua, yaitu kebalikan daripada LPF, yaitu HPF atau high pass filter, yang kita bisa bilang ini rangkaian filter yang kebalikannya itu bisa berfungsi untuk melewatkan sinyal frekuensi yang tinggi dan melemahkan sinyal frekuensi yang rendah. Nah, di sini ini udah aku bikin rangkaiannya juga. Bedanya apa? Nah, pada rangkaian ini jadi rangkaian atas, rangkaian jalur utama, sinyal utamanya itu adalah kapasitor, sedangkan sebagai sinyal negatif menuju ground, sebagai jalur negatif itu adalah resistor itu sendiri. Nah, dan ini untuk daripada settingan yang sudah aku lakuin juga. Jadi rangkaian ini untuk mengaktifkan filter aktif ORD2 nya. Nah, jadi kan teman-teman di sini komponen yang digunakan juga sama aja sebenarnya, sama aja C3 C4 juga. Nah, di sini aku bakal fokus ke grafik ini. Nah, ini grafik yang udah aku buat, cuman kita bakal clear semua biar aku jelasin gimana cara grafiknya ini juga. Nah, kayak yang aku bilang tadi teman-teman, kalau output ini kita bisa pindahkan ke sini, kita geser, terus kemudian kita simulate graph-nya. Nah, kalau tadi kan LPF kan dari atas ke bawah, sedangkan ini dari sini naik ke atas, atau kebalikannya kita bilang ya sebenarnya. Ini adalah kebalikan daripada LPF itu sendiri. Jadi dari hasil grafiknya udah kelihatan ya. Jadi gain masih kecil atau berada di bawah. Istilahnya masih berada di bawah. Terus teman-teman, jadi ini juga menunjukin sebenarnya kalau sinyal frekuensi itu rendah diredam oleh rangkaian ini sendiri, dan kemudian mulai naik mendekati 0 desibel. Jadi lama-lama naik, yang makanya disebut high pass filter. Jadi artinya sinyal frekuensi dapat dilewatkan ke output. Jadi ciri utamanya itu terlihat dari grafik yang rendah pada frekuensi yang kecil, juga ketika naik frekuensi semakin tinggi. Dan itu aja untuk rangkaian yang kedua daripada high pass filter. Apa sih itu BPF? Yang ku tahu sendiri, BPF itu adalah band pass filter, yang merupakan rangkaian pasif sebenarnya, yang berfungsi untuk melewati sinyal dengan rentang tertentu pada frekuensi, dan juga bisanya itu sinyalnya itu tertentu, dan juga kalau misalnya frekuensinya itu kadang meredam, dan juga kalau terlalu tinggi juga akan teredam. Nah, di sini aku bakal bikin rangkaiannya. Pertama aku bakal bikin daripada kapasitornya dulu. Ini simple aja sih sebenarnya, cuma butuh 2 kapasitor dan 2 resistor. Di sini kapasitor sini, kemudian butuh resistor di sini, terus butuh kapasitor di sini, kira-kira di sini. Oke, terus ke zoom coba. Nah, terus resistor di sini ya. Cuman kita bakal rotate clockwise. Nah, terus ini kita juga rotate clockwise. Nah, udah sesuai. Terus kita ambil generator mode-nya, yaitu sin seperti biasa di sini, bebas di sini juga. Terus ini kita gak butuh komparator kan, cuma sederhana. Terus prop mode di voltage di sini. Nah, setelah dibikin komponen yang dibutuhkan, karena ini rangkaian pasif, jadi kita bakal masukin wire ke sini, terus masukin wire ke sini. Terus ini resistor sebagai diantara C3 dan juga RT ya. Kemudian ini kita wire ke sini, ini juga sini. Nah, outputnya dan menuju output, menuju output
sebentar, ini kita sini aja tutup. Nah, terus membutuhkan daripada ground itu sendiri sebagai jalur negatifnya. Nah, taruh sini, kemudian wire ke sini. Nah, sudah ada jalur negatifnya. Kemudian kita bakal ubah ini menjadi input BPF. Nah, ini input BPF juga. Yang di sini kita bakal bikin offsetnya juga. Offsetnya berapa sih? 0, 1. Di sini kita bikin 1000. 0, 0 sudah pas. Nah, ini adalah outputnya. Nah, udah, setelah itu kita bakal ngubah ini kapasitornya menjadi 22. Kapasitor menjadi 22, menjadi 100. Kemudian ini menjadi 22. Ini juga 22. Kemudian dan ini kita bikin 10 resistor keduanya ini. Jadi 22, jadi aku bikin ini random 10 aja. Jadi ini angka sesuai dengan aku bikin untuk mencoba daripada frekuensi tersebut. 10, 100, 10, 22, dan juga C2 nya kita C4 nya kita bikin 10. Sebentar. Oke, udah semua. Terus kita bakal ngambil daripada graph mode-nya di sini yang seperti biasa frekuensinya. Nah, kita bakal buka di sini. Nah, kemudian ini kita tarik. Untuk outputnya itu sendiri. Terus kita bakal edit propertiesnya juga. Di sini kita untuk input BPF, terus juga 10, 1 mili, terus kemudian 10 sini udah pas. Dan juga kita bisa ngeset Y-scales-nya. Di sini udah pas semua sih, nggak usah di set karena udah ada. Kemudian setelah itu kita ngerun simulacrumnya. Nah, hasil simulacrumnya menjadi ini. Hasil dari frekuensi respons yang telah dilakukan daripada BPF itu adalah ini, yang dimana ini adalah 0. Coba kita bisa agak besarkan. Nah, udah kita besarkan. Kemudian ini adalah hasilnya, dan untuk penjelasannya sendiri sebenarnya, jadi ini kan BPF atau band pass filter itu sendiri terlihat kalau frekuensi ini rendah, kemudian pada frekuensi yang di tengah gain naik karena sinyal daerah tersebut dilewatkan. Kemudian setelah frekuensi tinggi, gain atau yang didapatkan itu kembali turun karena sinyal frekuensi yang mulai diredam oleh kapasitor 4 ini. Nah, jadi inilah ciri utama. Jadi ciri utama dari band pass itu sendiri, kita tahu grafik naik pada frekuensi tengah, terus kemudian rendah pada frekuensi rendah, yang turun lagi karena kapasitor. Jadi inilah band pass-nya. Setelah kita run, hasil daripada outputnya adalah 0,34. Nah, demikian rangkaian yang ketiga. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai rangkaian terakhir atau rangkaian komparator atau rangkaian pembanding ya. Nah, di rangkaian komparator yang sudah saya buat ini, saya menggunakan ICLM324 sebagai pembanding tegangan rangkaian ini. Dan kemudian di sini saya punya resistor 1 dan resistor 3 dengan istilah R1 dan R3 yang menjadi input pembagi tegangan untuk menghasilkan tegangan input pada pin 3, yang dimana pin 3 ini sendiri sebenarnya pin positif ya, tegangan positifnya. Kemudian di sini ada RV1 di sini sebagai yang berfungsi sebagai pengatur tegangan
referensi yang masuk ke input pin 2. Jadi R1 R3 masuk ke pin 3 yang dimana adalah pin positif, dan R1 membagi dengan referensi yang masuk sebagai pin 2 atau pin positif pin negatif. Kemudian di sini ada satu resistor juga yang bernama R2 yang saya bikin 330 ohm yang berfungsi sebagai pembatas arus supaya LED yang saya gunakan, LED yellow ini, tidak menerima arus terlalu besar dan bisa menghasilkan output yang bisa diterima. Dan juga ada 3 voltmeter di sini, 3 voltmeter yang digunakan untuk melihat berapa sih besar tegangan yang ada pada keluaran pin 1 di rangkaian ini. Terus jika saya atur menjadi 50, ini sudah saya atur referensi menjadi 60, kemudian saya run. Di sini sudah kelihatan ya, di sini lampunya menjadi hidup. Terus pada kondisi tertentu ini mengaktifkan LED yellow-nya, D1-nya. Dan pada simulasi juga lampu yang kita lihat menyala berwarna kuning ini adalah bukti kalau rangkaian ini berhasil dijalankan dengan pembagi dengan referensi 50%. Kemudian ada voltmeter yang menunjukkan ini ada 2,50 volt, 2,50 volt, dan pada bagian resistor 2 ini menghasilkan 4,27 volt, yang dimana ini adalah menunjukkan hal yang bahwa sebenarnya rangkaian ini bekerja sebagai komparator, karena perubahan nilai RV1 yang menghasilkan lampu kuning atau lampu mengeluarkan output jadi hidup, dan kemudian menghasilkan indikator output lainnya yaitu voltmeter, 3 voltmeter yang hidup menghasilkan 2,50, 2,50 dan 4,27. Demikian video presentasi saya mengenai 4 rangkaian yang sudah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memilih kata atau jika ada kesalahan dalam penjelasan yang dikurang mengerti, mohon maafkan. Terima kasih, selamat malam.